Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana Engkau terus mengasihi kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kau tolong kami semua ya Tuhan Yesus, agar kami boleh dapat mengerti, dan kami boleh dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali lagi, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus, pasal yang pertama, ayat 19 sampai 22. Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 22. Firman Tuhan katakan, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji nama Tuhan saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bahwa kita harus menjadi pendengar dan kita harus menjadi juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Yakobus seorang nelayan, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Tetapi pada saat itu Yakobus belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yohanes percaya, di saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Nah, firman Tuhan ketika Yakobus sudah mendengar firman Tuhan, maka dia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dia katakan di dalam ayat 21, sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berarti kita harus menerima firman Tuhan itu dengan lembut. Kita harus menerima firman itu dengan hati yang baik. Ketika firman itu kita sudah terima, kita masukkan ke dalam tanah hati kita yang subur, maka firman Tuhan itu akan berbuah. Firman Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita dan kita dapat melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu sudah menjadi bagian dan firman Tuhan itu sudah masuk dalam kehidupan kita, maka firman itu benar-benar menjadi bagian sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan di sini ada beberapa petunjuk yang harus kita lakukan. Yakobus berikan pada ayat yang ke-19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ini adalah salah satu petunjuk bahwa setiap orang harus cepat mendengar. Berarti siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengarkan firman Tuhan itu dengan cepat tanggap. Artinya kita harus jangan kita harus hanya membiarkan waktu dengan begitu saja. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu dengan sia-sia. Tetapi kita harus dengar baik-baik agar firman itu memang masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam hati kita yang baik, hati kita yang subur. Dan selanjutnya yang kedua, petunjuk untuk agar supaya firman itu tertanam di dalam hati kita, yaitu tetapi lambat untuk berkata-kata. Setiap perkataan kita, setiap lidah yang kita ucapkan itu harus kita kendalikan. Jangan kita banyak berbicara, tetapi kita ini kurang untuk mendengar firman Tuhan. Tapi biar kiranya kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu ada rema yang boleh kita terima. Biar kiranya firman Tuhan itu kita terima dengan sebaik-baiknya.
kita lambat untuk berkata-kata, tetapi kita cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Marah boleh, tetapi jangan sampai marah itu mengandung dosa dalam kehidupan kita. Marah boleh, tetapi marah yang bagaimana dulu? Marah terhadap kejahatan, iya, sudah pasti kita marah. Tetapi ketika kita marah kepada firman Tuhan, itu salah dalam kehidupan kita. Marah boleh, tetapi biar kiranya kita terlebih dahulu mengoreksi setiap kehidupan kita. Apakah kita ini marah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kita terima dengan hati yang baik. Kita terima dengan penuh ucapan syukur, sehingga kita dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Orang yang cepat marah seringkali tidak mendengarkan firman Allah. Orang yang marah tidak bisa mengontrol setiap perkataannya. Sehingga di Efesus 4 ayat 26 katakan, marah jangan sampai kita berbuat dosa. Firman Tuhan mengajak kita untuk cepat mendengar, kita lambat berkata-kata, dan kita tidak boleh marah. Kita harus lambat untuk marah. Kenapa? Ini ketika kita menjadi bagian dalam kebenaran firman Allah, kita dapat mengoreksi kehidupan kita untuk kita lambat untuk berkata-kata. Tapi kita harus melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika hati kita sudah disiapkan, ketika hati kita ini sudah penuh dengan keterbukaan kepada Tuhan, maka kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menerima firman Tuhan itu dengan lembut. Kita mau mendengarkan firman Tuhan itu dengan hati yang penuh ada rasa kerinduan kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa buanglah segala sesuatu yang kotor. Kotor dalam artian bahwa sampah. Ada kotoran. Ketika telinga kita ada sesuatu yang tersumbat, pastinya firman itu tidak akan masuk di dalam telinga kita. Firman Tuhan itu kita tidak akan mendengarkan dengan sepenuhnya. Tetapi ketika kita membuang setiap sampah, membuang setiap kotoran yang ada di telinga kita, maka kita akan mendengar dengan sepenuhnya setiap kebenaran firman Tuhan. Kita harus membuang setiap apa yang menjadi dosa dalam kehidupan kita. Bukan hanya saja di bagian telinga, tetapi di dalam hati kita ini. Kita harus membuang jauh-jauh segala pikiran yang kotor, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi biar kiranya kita harus membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menyiapkan hati kita, telinga kita ini untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Ayat 22 firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Biar kiranya kehidupan kita ini tetap mendengar dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah menerima firman Allah dengan lembut hati, dengan rasa kerinduan, kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan tertanam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan bertumbuh, sehingga kita akan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada salah satu contoh juga di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya itu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih bagian yang terbaik sehingga tidak ada yang dapat mengambilnya. Ini adalah satu pilihan Maria, bahwa dia duduk mendengarkan firman Tuhan. Dia mau bahwa Yesus itu masuk dalam kehidupannya. Biar kiranya kita semua jemaat Tuhan, biar kiranya kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat
28, firman Tuhan katakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita tahu bahwa ketika firman Allah sudah masuk dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukan firman Tuhan itu, Yesus katakan sendiri bahwa yang berbahagialah ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya mau melakukan firman Tuhan. Biar kiranya kehidupan kita ini kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan dan kita dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Minta kepada Roh Kudus bahwa penuhi hati kita, penuhi kehidupan kita ini dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita semua akan berbahagia ketika kita melakukan dan kita mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan biar kiranya memberkati kita semua, biar kiranya firman Tuhan ini boleh dimeteraikan lewat Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan Yesus, kami boleh dengar dan kami boleh dapat melakukan ya Tuhan Yesus. Kau pakai kehidupan kami semua ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kehidupan kami untuk tetap menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami terima, dan kami siap melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.